Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seno Sakti Sugaragiri dengan NIM 2502010206002 dari program studi manajemen kelas MJ805. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian jurnal dari mata kuliah Bisnis Intelligence yang diampu oleh Ibu Rahayu Amelia MKom. Jurnal saya kaji berjudul Business Intelligence System and Their Impact on Organizational Decision Making and Performance Outcome. Dalam presentasi ini saya akan membahas fokus jurnal, konsep business intelligence, penerapan dalam pengambilan keputusan manajerial, temuan penelitian, serta relevansinya terhadap praktek manajemen dan juga UMKM di Indonesia. Jurnal yang saya kaji ditulis oleh Adek Wahyu Nugroho dan Ana Agung Gede Satya Utama dan diterbitkan pada tahun 2025 dalam Jurnal Owner Research dan Jurnal Akuntansi volume 9 nomor 2 halaman 1269 sampai 1284. Secara umum, fokus kajian jurnal ini adalah peran bisnis intelligence dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Jadi, pembahasannya tidak hanya melihat BI dari sisi teknologi, tetapi lebih jauh melihat bagaimana data diolah melalui BI dapat memberikan manfaat bagi manajemen dan pengambilan keputusan. Latar belakang utama jurnal ini adalah semakin banyaknya data yang dihasilkan organisasi, baik dari transaksi, pelanggan, media sosial, maupun proses internal, tidak serta-merta otomatis menghasilkan informasi yang bermanfaat. Data harus diolah terlebih dahulu dianalisis agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, fokus permasalahan jurnal adalah bagaimana bisnis intelligence dapat membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan juga kinerja organisasi, sekaligus melihat faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasinya. BI menjadi penting karena dapat mengubah data mentah menjadi informasi dan insight yang lebih mudah digunakan oleh manajemen. Dengan demikian, alurnya data dikumpulkan, diolah dengan BI, menghasilkan insight, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan yang pada akhirnya diharapkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam jurnal Business Intelligence dipahami sebagai kumpulan teknologi, aplikasi, proses, arsitektur, dan praktek yang digunakan untuk mengumpulkan dan juga mengintegrasikan, menyimpan, menganalisis, serta menyajikan data bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, pembersihan, dan kemudian ada transformasi, analisis, hingga pada visualisasi. Beberapa komponen yang dibahas antara lain yaitu adalah data warehouse, data mining, analitik prediktif, dashboard interaktif, dan juga visualisasi data. Yang penting untuk dipahami, hasil akhirnya bukan sekedar laporan, tetapi insight yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga BI menjembatani antara data yang awalnya masih mentah dengan keputusan manajerial yang lebih berbasis kepada bukti. Selanjutnya, bagaimana BI diterapkan dalam proses manajemen? BI mendukung konsep data-driven decision making, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Misalnya, melalui dashboard manager dapat memantau penjualan, kondisi keuangan, KPI, persediaan perilaku pelanggan, maupun tren pasar. Hal ini penting karena manajer tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga dapat melakukan analisis untuk memahami mengapa hal tersebut terjadi dan tindakan apa yang perlu dilakukan. Contohnya, apabila penjualan suatu produk turun, BI dapat membantu manajer menganalisis berdasarkan produk, wilayah, atau waktu. Dari analisis tersebut dapat ditemukan penyebabnya, kemudian manajer menentukan tindakan dan memantau hasilnya. Jadi, BI tidak mengambil alih keputusan manajer. BI memberikan informasi, membuat keputusan manajer menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis pada bukti.
Berdasarkan hasil kajian literatur dalam jurnal, secara umum implementasi BI memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. Ada beberapa temuan utama. Pertama yaitu adalah kualitas keputusan meningkat karena manajer memperoleh data yang lebih akurat, relevan, dan tepat waktu. Kemudian kedua, efisiensi operasional meningkat karena organisasi dapat menemukan masalah dan melakukan tindakan korektif dengan lebih cepat. Ketiga, organisasi menjadi lebih mampu merespon perubahan bisnis karena dapat melihat tren pasar dan perilaku konsumen. Keempat, BI membantu meningkatkan koordinasi antar bagian karena berbagai departemen dapat menggunakan informasi yang lebih terintegrasi. Kelima, BI dapat mendukung daya saing organisasi melalui identifikasi peluang dan penyusunan strategi yang lebih baik. Namun, insight yang penting dari jurnal adalah bahwa BI bukan hanya tentang memiliki software ataupun dashboard. Teknologi harus didukung oleh kualitas data, SDM yang mampu menggunakan dukungan manajemen, infrastruktur, dan budaya organisasi yang berbasis data. Jika kita tarik hubungan antara BI dan kinerja organisasi, prosesnya dapat dilihat seperti ini. BI menghasilkan data yang terintegrasi, kemudian menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi tersebut dianalisis menjadi insight, lalu digunakan untuk menghasilkan keputusan yang lebih efektif. Dari keputusan tersebut, organisasi dapat memperoleh dampak seperti efisiensi operasional, alokasi sumber daya yang lebih tepat, kemampuan beradaptasi, serta perubahan, serta identifikasi masalah dan peluang lebih awal. Jadi hubungan BI dan kinerja bukan bersifat langsung hanya karena organisasi menggunakan teknologi BI. Yang lebih penting adalah bagaimana informasi dari BI benar-benar digunakan dalam proses manajemen. Dengan kata lain, BI meningkatkan kemampuan manajer, bukan menggantikan profesi manajer itu sendiri. Hasil penelitian ini sangat relevan dengan kondisi perusahaan, organisasi, maupun UMKM di Indonesia. Saat ini organisasi menghasilkan data dari transaksi, pelanggan, keuangan, persediaan, dan pemasaran digital. Pada perusahaan besar, BI dapat diterapkan secara lebih kompleks melalui integrasi ERP, CRM, dan data warehouse, AI, dan big data. Sedangkan bagi UMKM, BI tidak harus dimulai dengan teknologi yang mahal. UMKM dapat memulainya secara sederhana, misalnya dengan mengintegrasikan data transaksi, pelanggan, stok, biaya, dan pemasaran. Kemudian menyajikannya melalui dashboard sederhana. Jadi prinsipnya adalah skala teknologi BI harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, bukan sekadar menggunakan teknologi yang paling canggih. Contoh penerapan BI yang dibahas dalam materi adalah pada organisasi layanan kesehatan atau HCOS. Dalam kasus tersebut, data berasal dari sumber internal dan eksternal, kemudian dikumpulkan melalui data warehouse atau data mart. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan OLAP dan dashboard, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Penerapan tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Konsep yang sama juga dapat diterapkan pada UMKM kuliner. Misalnya data transaksi, stok, pelanggan, dan pemasaran dimasukkan ke dalam dashboard. Dari sana, manajer dapat mengetahui produk yang paling laku, waktu penjualan tertinggi, efektivitas promosi, atau peningkatan biaya produksi. Insight tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi, persediaan harga, menu, dan strategi promosi. Sehingga artinya BI dapat diterapkan baik pada organisasi besar maupun UMKM, selama penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai kesimpulan, kajian jurnal menunjukkan bahwa bisnis intelligence berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kinerja organisasi. BI membantu mengubah data menjadi informasi dan insight yang dapat digunakan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis pada bukti. Namun, keberhasilan BI tidak hanya ditentukan oleh teknologi, melainkan kualitas SDM, dukungan manajemen,
kesiapan teknologi, dan juga budaya organisasi. Secara pribadi, saya melihat bahwa nilai utama bisnis intelligence bagi manajemen adalah mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Manajer dapat menjadi pihak yang menentukan keputusan, tetapi BI menyediakan dasar informasi yang lebih kuat. Jadi bagi saya, BI bukan sekedar teknologi atau dashboard, tetapi merupakan pendekatan manajemen berbasis data. Dimulai dari data, insight, keputusan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja. Demikian presentasi mengenai bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.